Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kepulauan Anambas, yang saya hormati Ketua Dewan atau Wakil Ketua Dewan, yang saya hormati para asisten satu yang hadir, yang saya hormati Pak Kemana atau yang mewakili, yang saya hormati para OPD, Kepala Dinas Pariwisata, yang saya hormati Camat, ada Camat Permata, Camat Sentan Tengah, yang saya hormati Pak Lurah, sekaligus perwakilan orang tua ya Pak. Yang saya hormati para kepala sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati para tim pembina sekolah, dan yang saya hormati ketua DWP atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, maaf, yang saya hormati undangan para finalis Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas. Dijemur di hari panas. Selamat datang para finalis Duta Gender Kabupaten Kepulauan Anambas. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terpilih menjadi Duta Gender Kabupaten Kepulauan Anambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, yang saya hormati Pak Kemenang atau yang mewakili Pak Asisten 1, Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati para kepala dinas, yang saya hormati para camat yang hadir, dan yang saya hormati Pak Lurah, para tamu undangan yang hadir, kemudian yang berbahagia para finalis Duta Gender Kabupaten Kepulauan Anambas, dan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat karunia, hidayahnya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini kita bisa menghadiri ibu yang saya hormati. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembukaan finalis Duta Gender Kabupaten Anambas. Kegiatan ini baru kali ini ya Bu ya? Ya, baru kali ini. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat strategis buat generasi penerus bangsa, karena tadi kita perhatikan bahwa mereka ini memiliki potensi yang besar untuk masa depan daerah, masa depan negara,
untuk sebagai SAP, karena bagaimanapun hari ini kita mesti menyiapkan para generasi-generasi yang berikan masa depan bangsa ini. Sudah diprediksikan menurut para ahli, para pengamat, bahwa semakin tahun, semakin periode, tantangan, kerentanan para generasi itu di depan mata. Makanya bermacam kegiatan-kegiatan yang positif itu dilakukan. Nah, oleh karena itu saya berharap ya, kegiatan dengan sifatnya musiman apabila nanti berganti tumbuh lagi hal yang negatif. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tugas kita hari ini. Karena kita juga tidak akan bisa berlama-lama bertahan di dalam jabatan kita, di dalam fungsi kita, di dalam kegiatan kita. Tidak mungkin bertahan selama-lama. Pak Camat tak mungkin jadi Pak Camat seumur hidup. Pak Kades juga tidak mungkin seumur hidup, Kepala Dinas juga tidak mungkin selama-lama hidup. Tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran itu bagi generasi, karena mereka nanti akan duduk di sini. Ini Bapak Ibu ya, yang harus kita pikirkan, yang saya ingin mengajak cara berpikirnya seperti ini. Menciptakan itu. Kalau untuk melakukan ya gampang, tapi menciptakan dia di berkesinambungan itu yang sulit. Penuh niat, mengawal, kehusukan dan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya seremonial kemudian dibiarkan. Ini untuk menumbuhkan di dalam sanubari kita rasa itu ya berat dan sulit. Ya, apalagi kita beranggapan ya sudahlah, saya kan tak selama-lamanya, saya juga tua, punya tanggung jawab lain itu. Kalau kita sudah punya mindset berpikir kayak gitu, pasti ini akan menjadi amburadul. Ini sangat strategis saya katakan tadi. Kenapa? Mereka ini nanti akan merubah Anambas ini ke depan yang hari ini kita rasakan, tapi bagaimana pada masa mereka Anambas ini lebih cemerlang. Tapi kalau kita tidak tanamkan hari ini ke jiwa-jiwa mereka, saya khawatir dengan bisa. Nah, dari sanalah yang akan merogoti, yang bisa keropos mental mereka. Makanya hari ini orang berlomba-lomba bagaimana untuk bisa meredam itu, dia suruh anaknya ke pesantren. Karena di sana itu ada pendidikan khusus yang membentuk jiwa, yang membentuk mental. Karena mental persoalan mental. Nah, bagi anak-anak ini memang dihasut bagaimana dia menjadi mental yang kuat menghadapi tantangan, menghadapi pengaruh, menghadapi cobaan dan sebagainya. Apalagi seumur-umur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya berharap kegiatan ini terus nanti dilapisi oleh kegiatan-kegiatan yang lebih yang lebih menjurus lagi persoalan bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan remaja. Tidak sedikit Bapak Ibu yang melaporkan kepada kita persoalan-persoalan remaja di Kabupaten Anambas ini. Ya. Pergaulan bebas, menyalahgunakan obat terlarang, ya, seperti ngomek, nyelem, banyak. Ya. Jadi ini kan yang melaksanakan seumur-umur bebas. Ini apabila kita tidak menjaga, ya pemerintah ini kan menjaga hanya sekian persen. Sekian persennya kan orang tua keluarga. Sekian persen lagi dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu adanya kamu. Karena berdua-dua di ujung pelabuhan. Kadang saya sampai nanti di
Kalau udah lama-lama susul sakpol, coba dilihat tuh ujung sana. Ada orang tuh ujung, coba lihat, usir suruh pulang. Yang lebih apa lagi dia melawan. Apa urus katanya, ini kan saya ada orang tua. Ya, yang lebih gawatnya lagi. Padahal kita ingin menyelamatkan mereka. Apalah gunanya sampai jam 1 dan 2 di ujung pelabuhan? Cerita apa itu? Nah ini, ya, jadi semua ya. Jangan seperti itu. Jam 9 ada tugas ya sudah, jam 9, jam 10 paling lama udah pulang. Orang tua juga senang, kita aman, apalagi perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, program Genjer Berencana adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan berkeluarga, menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan pendidikan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Ya, itu. Jadi sebenarnya arahnya ke situ. Untuk bagaimana mengundur usia pernikahan. Artinya kalau dia mau cepat-cepat umur 17, mungkin dengan adanya kegiatan ini dia sadar, paham bahwa saya itu harus standarnya menikah itu di usia 21. Yang laki-lakinya saya nikah itu di usia umur 2 berapa? Coba saya tanya. Yang perempuannya nikah umur berapa? 21. Siapa yang mau nikah umur 21? Coba tunjuk tangan. Yang laki-laki siapa yang mau nikah umur 25? Coba tunjuk tangan. Yang mau nikah umur 25? 25 itu minimalnya Pak. Minimalnya. Keduanya itu minimal menikah bagi laki-laki 25. Standarnya berapa? 30. Standarnya 25, itu minimal 25 Pak. Minimal 25. Ya itu tadi saya tanya. Siapa yang mau menikah umur 25? Kan tak boleh itu kan umur 25. Berarti tidak di bawah kan, minimal kan. Maksimal tidak ditentukan. Mau umur 60 pun tak apa-apa. Atau yang maksimal mau umur 60. Kalau umur 60 persoalan keturunan. Siapa yang mau umur 25? Tidak ada. Umur tadi berapa yang perempuan? 21 minimal. Siapa? Tak mau juga? Kalau tidak mau tidak saya kasih hadiah. Iya, karena lambat. Nah, jadi itu, ya. Jadi tugasnya adik-adik semua harus mengkampanyekan. Kalau ada temannya pacaran ya pacaran, biasalah mungkin ya. Tapi sekedar pacaran, bukan berpikirannya negatif. Mungkin mendorong semangat belajar supaya kita aktif. Kadang itu juga berpengaruh. Tapi harus dijaga. Ada batas dan rambu-rambunya. Nah, disampaikan. Kita berjanji dengan diri sendiri minimal 21 umur saya baru atau baru penjajakan. Tapi kan kalau kita melanjutkan pendidikan umur 21 itu sudah kuliah ya? Sudah kuliah, sudah apa? Dari dan oleh remaja termasuk juga dalam pemilihan duta Genjer ini, di mana nantinya duta ini diharapkan dapat mensukseskan dan mempromosikan program-program Genjer serta menjadi figur motivator bagi para remaja itu ya. Jadi saya juga menyampaikan itu tadi dinas dan juga Bunda Genjer juga menyampaikan. Jadi saya kira ini benar-benar menjadi perhatian ya. Sebenarnya ini adik-adik semua, yang anakku semua, ini sebenarnya awal dari kalian mau sukses ke depan. Kalau betul-betul memperhatikan ini, insya Allah, ya, insya Allah, dan tekun sungguh-sungguh, maka nanti kesuksesan itu akan menghampiri. Tapi kita betul-betul serius dan fokus.
Dan ini tidak ada yang sia-sia. Semua nanti kegiatan yang bersertifika, kegiatan yang memberikan tanda-tanda jasa, saya yakin itu akan menjadi modal, akan menjadi indikator kita untuk kita melanjutkan kemana keinginan cita-cita. Karena hari ini juga semua pemerintah, ya, bahkan dunia juga tidak memberikan sia-sia setiap usaha kita yang berhasil. Jadi oleh karena itu, teruslah berkarya, teruslah bekerja yang membuahkan suatu hasil. Buat inovasi yang baik, apalagi itu memberikan manfaat buat orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah, mengucapkan selamat kegiatan ini, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik kepada anak dan adik semua. Ikuti ini dengan baik juga. Nanti seandainya yang terpilih atau tidak terpilih, ya, harus bersama-sama menyatu, ya, bekerja untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan dan daerah kabupaten yang kita cintai ini. Jadi adik-adik semua adalah mewakili untuk bagaimana menyelamatkan pada generasi dan teman-teman kita yang seusia dia maupun yang di bawah kita. Ya, jadilah kelompok sebagai motivator, sebagai penyelamat. Ya, mudah-mudahan anak bos ini cerah, cemerlang dengan pemuda yang berkualitas 10 tahun, 20 tahun yang akan datang nanti. Ya, karena adik-adik semua nanti yang akan memimpin, yang akan melaksanakan roda pemerintahan di Kepulauan Anambas ini. Jadi oleh karena itu, hari ini harus mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu nanti 10-20 tahun yang akan datang, tantangan, cobaan, hadangan itu ya luar biasa. Tapi kalau kita sudah menyiapkan dasar hari ini, apapun yang menghadapi kita, kita siap untuk melawannya. Jadi oleh karena itu, ya, benar-benar menjadi perhatian dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan dengan baik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara Duta Gender ini bisa menjadi motivasi sekali lagi bagi anak-anak remaja, khususnya remaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Diharapkan anak-anak kita dapat menampilkan yang terbaik sehingga mampu bersaing di kancah provinsi, bahkan di kancah internasional, bahkan kalaupun ada di nasional dan di internasional. Baik, untuk itu mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan ridhonya, berkahnya terhadap kegiatan ini, dan sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara grand final pemilihan Duta Gender Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalia. Untuk juara 2 pada anak kami Muhammad Rafli asal sekolah SMP Negeri 1 Siantan dengan guru pembimbing Ibu Meriawati. Juara 3 Moza Amelia asal sekolah SMP Negeri 2 Siantan dengan guru pembimbing Ibu Nur Amelia. Dan harapan 1 atas nama Sisil Wardiani SMP Negeri 3 Sedak dengan guru pembimbing Bapak Jimmy. Demikian nama juara-juara kita pada hari ini, dan kepada adik-adik yang dipanggil namanya untuk naik ke atas panggung. Di sini kami minta kesediaan Bapak Bupati beserta Ibu, serta Wakil Kepala 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kemenak atau yang mewakili, Bapak Asisten 1 dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan.
juga akan melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu sediaannya. Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022. Adik-adik dipersilakan kembali ke tempat. Pada finalis Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 akan segera naik ke atas panggung. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, kepada adik-adik para finalis, kembali ke tempat yang sudah ditentukan. Silakan Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang, gaya hidup hebat yang kekinian. Remaja merupakan tonggak dan agen perubahan bangsa. Dan memang sudah seharusnya remaja pada hari ini menjadi gambaran untuk pemimpin yang akan datang. Dengan bangga, kami Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Pemilihan Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Kak Cici ya, pada kesempatan siang hari ini dengan euforia yang sangat luar biasa, dengan tamu-tamu yang luar biasa, kita berkumpul di panggung yang amat luar biasa. Dalam acara apa sih Kak Cici pada pagi hari ini? Pemilihan Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas yang kalau ikut-ikut yang ketiga ya Kak Dino. Ya benar sekali, ini yang ketiga, dan perlu kami sampaikan juga para finalis ini Kak Cici udah kita seleksi dengan begitu ruweh, dengan begitu hebatnya mereka yang hadir hari ini. 12 finalis ini telah kita seleksi dengan berbagai macam rangkaian Kak Cici ya, dengan tes tertulis, ada apa lagi Kak Cici waktu itu? Wawancara juga, ada video juga. Jadi memang adik-adik finalis yang hari ini hadir sudah memang orang-orang yang luar biasa dari Kabupaten Kepulauan Anambas Kak Cici ya. Oke, Kak Dino, kayaknya sebelum kita memulai acara di sini Bapak Ibu, kita akan memperkenalkan dulu dewan juri yang akan memberikan penilaian kepada adik-adik finalis Duta Genre kita ini. Oke, kita mulai dari juri pertama dulu Kak Cici, silakan. Oh boleh Kak Dino, yaitu adalah Ibu Heriana E. Beliau ini adalah Duta Genre dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Dewan Juri unsur pemerhati remaja. Kepada Ibu kami mohon kesediaannya di tempat Dewan Juri. Silakan Ibu untuk juri yang pertama.
Selanjutnya untuk juri yang kedua ini Kak Cici itu ada Bu Sarah Dewi Esos selaku Kepala Bidang KB. Beliau juga selaku Dewan Juri dalam unsur Wawasan PIK Remaja dan Generasi Berencana. Minta tepuk tangannya ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik semuanya. Selanjutnya siapa Kak Cici? Kita lanjut dengan juri yang ketiga yaitu Ibu Erdawati SPSI. Beliau adalah konselor di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di sini beliau sebagai Dewan Juri Psikolog. Minta tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir nih Kak Cici, yang paling ganteng nih Dewan Juri kita. Siapa itu Kak Cici? Banggalang Afriyadi. Banggalang Afriyadi SE. Beliau adalah auditor dan merupakan Dewan Juri dari kategori Public Speaking. Terima kasih Banggalang. Tepukkan tangannya ya untuk para Dewan Juri. Baiklah Kak Dino, sepertinya sebelum memperkenalkan finalis Duta Genre kita mempunyai finalis Duta Genre berfinalis ya, Duta Genre tahun 2021 yang mewakili Anambas ke provinsi. Oh iya, yang sebelumnya sudah mewakili Anambas di tahun 2021. 22 Kak Dino, awal tahun 2022. Mereka adalah siapa orangnya? Ya, yang pertama itu atas nama Ega Mizwar asal sekolah SMA Negeri 1 Palmata dengan PR serempat. Ya, mereka mendapatkan kategori Best Media Sosial Inspirasi untuk Ega Dan Best Video Editing untuk Fatma. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021. Jadi inilah wajah Duta Genre tahun sebelumnya Kak Cici ya. Oke, inilah wajah Duta Genre yang tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini semua deg-degan melihat Duta Genre, finalis Duta Genre 2022. Memang tadi sudah melihat Bapak Ibu, tapi di sini mereka akan mengeluarkan bapaknya dan mengeluarkan visi misi dan Benar, program-programnya, terus mungkin memperkenalkan mereka dari mana saja sih yang mewakili finalis pada hari ini. Oke, dan mereka juga akan menjawab pertanyaan nantinya yang akan diambil dari mereka sendiri. Baiklah, Kak Dino, untuk tidak memperpanjang waktu kita mulai Kak Dino memperkenalkan. Inilah dia finalis Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022. Nomor urut 1, finalis Duta Genre Putra dan Putri. Menurut data BPPGBM, angka stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Agustus, mencapai angka 6,5%. Salah satu langkah penanggulangannya dengan cara memberikan empati yang cukup kepada ibu yang sedang mengandung dan juga Pemilihan Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas yang kalau ikut-ikut ini yang ketiga ya Kak Dino. Ya, benar sekali, ini yang ketiga. Dan perlu kami sampaikan juga para finalis ini Kak Cici sudah kita seleksi dengan begitu ruwet, dengan begitu hebatnya mereka yang hadir hari ini, 12 finalis ini telah kita seleksi dengan berbagai macam rangkaian Kak Cici ya, dengan tes tertulis, ada apa lagi Kak Cici? Wawancara, teks Wawancara tertulis, ada video. Ada video juga. Jadi memang adik-adik finalis yang hari ini hadir sudah memang orang-orang yang luar biasa dari Kabupaten Kepulauan Anambas Kak Cici ya. Oke, Kak Dino, kayaknya sebelum kita memulai acara di sini Bapak Ibu, kita akan memperkenalkan dulu Dewan Juri yang akan memberikan penilaian kepada adik-adik yang kami hormati dan tamu undangan. Eka dan Fatma ini adalah Duta Genre perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Anambas yang diutus ke provinsi tahun 2022.
media sosial inspirasi untuk Ega. Dan Best Video Introduction untuk Fatma. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021. Jadi inilah wajah Duta Genre tahun sebelumnya Kak Cici ya. Oke, inilah wajah-wajah Duta Genre yang tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini semua deg-degan mau melihat Duta Genre, finalis Duta Genre 2022. Memang tadi sudah melihat Salah satu permasalahan remaja yang sedang marak saat ini adalah stunting. Menurut data EPPGBM, angka stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Agustus, mencapai angka 6,5%. Salah satu langkah penanggulangannya dengan cara memberikan empati yang cukup kepada ibu yang sedang mengandung dan juga memberikan nutrisi yang cukup kepada sang bayi. Stunting tuntas, generasi berkualitas. Saya Raffi Dermawan dari PIKR Serempak SMA Negeri 1 Permata. Salam genre. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tahun 2020, Anambas berada pada angka 15,6% dengan angka stunting yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2022, angka ini mengalami penurunan menjadi 9,67%. Penurunan yang cukup baik, namun masih terbilang angka yang cukup drastis. Lebih baik lagi jika kita turunkan persentase itu menjadi di bawah 5% atau bahkan 0%. Oleh karena itu, adanya cara penanggulangannya yaitu dengan menjaga pola makan, pola asuh, dan juga sanitasi yang baik. Ingat, cegah stunting itu penting. Saya Syasha Syakila Davani dari PIKR Serempak SMA Negeri 1 Palmata. Oke, selanjutnya kita masuk nomor undian nomor urut 2 finalis Duta Genre Putra dan Putri. Menurut data yang saya baca, angka stunting di Kepulauan Anambas pada tahun 2020 berada pada 15,6% dan pada tahun 2022 menurun 6% menjadi 9,67%. Kita sebagai remaja seharusnya berperan penting dalam pencegahan stunting. Saya Ikwansa dari SMA Negeri 1 Selatan. Sekian, terima kasih. Stunting merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia. Dikutip dari website dinkeskepri.co.id, permasalahan stunting, prevalensi stunting di Indonesia di Anambas mencapai 15,6% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 9,67%. Namun, angka 9,67% ini masih terbilang cukup tinggi. Jadi, saya sebagai remaja berperan penting dalam upaya penurunan angka stunting. Salah satunya dengan cara mencegah pernikahan dini. Kita adalah korban dari ketidaktahuan orang tua kita. Jangan sampai kita mengorbankan generasi yang akan datang karena ketidaktahuan kita juga. Saya Jazira Nur Aini dari PIKR Sejuta Hati SMA Negeri 1 Siantan. Salam genre. nomor urut finalis 3 Duta Genre Putra dan Putri.
Berdasarkan data elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat di Kepulauan Riau hingga Juli tahun 2022, data stunting berjumlah 5.415 anak dengan Kota Batam dan Karimun menjadi nomor 1 dan nomor 2 tertinggi di Kepri. Sedangkan Anambas menjadi nomor 5 tertinggi dari 7 kabupaten kota dengan 3.368 bayi yang diukur, yang stunting berjumlah 339 anak balita. Oleh karena itu, peran saya sebagai remaja dalam mencegah stunting, yang pertama, mendewasakan usia perkawinan, yang kedua, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan yang ketiga, memberikan edukasi kepada remaja dan masyarakat tentang asupan nutrisi dan kesehatan yang baik. Ikan ketipas sungguhlah indah, ikan dikirim sampai ke negeri Cina. Remaja Anambas, remaja yang indah, tak nak kawin muda sebelum berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira dari PIK-R Sembagi Alutala, Desa Putih, Kecamatan Palmata, Anambas, memiliki data prevalensi sebesar pada tahun 2021 sampai 2024, di mana pada tahun 2024 Anambas harus mencapai target 13,26%. Angka ini harus turun hingga tahun ke tahun, disertai dengan program GASI Gerakan Anambas Bebas Stunting. Saya sebagai remaja harus mencegah terjadinya stunting dengan upaya mengetahui pengetahuan tentang kesehatan, mengetahui pola hidup bersih dan sehat, dan yang paling penting adalah menghindari seks bebas, pernikahan dini, dan nafsa. Kita sebagai remaja memiliki peran penting di sini. Bukan hanya kita, tapi semua yang ada. Yang pertama, kita harus menjadi remaja yang merencanakan masa depan, terhindar dari menikah dini dan tidak melahirkan bayi stunting. Selain stunting, juga kekerasan dalam rumah tangga yang sedang marak di saat ini. Saya Safira, ikan tipas. Salam genre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan tipas mahal. Lupa dia berapa sekilo ya kan? Baiklah, berikutnya undian nomor urut 4, finalis duta genre putra dan putri. HIV dan AIDS merupakan penyakit yang menyerang kesehatan reproduksi manusia dan juga penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 14.500 orang yang terpapar HIV dan AIDS. Maka dari itu, upaya yang dapat kita lakukan sebagai remaja adalah tidak melakukan seks pranikah dan seks bebas. Saya Mekri Aji Mariadi dari PIK-R Serempak SMA Negeri 1 Palmata. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. My name is India Rianti from SMA Negeri 1 Jemaja, PIK-R Asota. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat 2 ASEAN sebagai penyumbang kasus angka pernikahan dini terbanyak dengan jumlah 59.709 kasus. Pernikahan dini merupakan masalah remaja yang marak terjadi saat ini. Berbagai dampak yang ditimbulkan bagi remaja yang menikah muda, kemudian hamil adalah mereka yang paling beresiko terkena keguguran dan pendarahan. Hal
hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah angka kematian ibu dan bayi serta kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akan hilang. Oleh sebab itu, saya sebagai remaja berperan penting membantu pemerintah menurunkan angka pernikahan usia dini dengan upaya yaitu adalah memberikan motivasi dan edukasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi remaja, menciptakan remaja yang produktif dan berkarya serta menciptakan remaja yang cerdas dan berkarakter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, undian nomor urut 5, finalis Duta Genre Putra dan Putri. Komnas Perempuan pada tahun 2021 menjelaskan bahwa jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 59.709. Angka ini menghantarkan Indonesia ke peringkat 37 dunia dan 2 di ASEAN. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia di Kepulauan Riau mencapai 277 kasus. Untuk menurunkan angka ini, cara yang dapat kita lakukan adalah dengan pendewasaan usia perkawinan. 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita. Usia mencapai, tujuan tergapai. I'm Wan Muhammad Habib from PGR Serempak SMA Negeri 1 Palmata. Terima kasih. Salam genre. Kasus perundungan atau lebih dikenal bully terus muncul di Indonesia. Menurut data KPAI pada tahun 2022, Indonesia mencapai kasus bullying sekitar 226, baik itu kasus kekerasan fisik, psikis, ataupun perundungan. Ini adalah angka yang cukup tinggi dan sangat perlu perhatian dari berbagai pihak yang terkait. Kita sebagai remaja memiliki peran yang penting bagi penurunan kasus tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan social skill, terutama pada kesadaran diri, mempunyai rasa empati, meningkatkan personal skill. Saya Dewi Sartika dari PGR Serempak SMA Negeri 1 Palmata. Salam genre. Dan berikutnya terakhir undian nomor urut 6, finalis Duta Genre Putra dan Putri. Menjaga kesehatan merupakan salah satu cara agar tubuh kita terhindar dari hal-hal berbahaya dan penyakit-penyakit berbahaya. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021, terdapat 11 kasus pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu, peran kita untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan cara yang pertama, selalu membersihkan alat reproduksi minimal dengan mandi yang rutin dan selalu mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian tidak melakukan aktivitas seksual yang berlebihan seperti free sex salah satu contohnya. Dan yang terakhir, selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.
Sehat pikiran berawal dari sehat jasmani. Semua orang ingin sehat, tapi tidak semua orang menjaga kesehatannya. Saya Ramadianto Pratama dari PIKR Serempak SMA Negeri 1 Palmata. Salam genre. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2019, perempuan yang di bawah usia 18 tahun menikah di usia dini sebanyak 76,58%, nikah mati sebanyak 1,94%. Bangsa mempunyai cita, impian, dan harapan. Remaja adalah harapan bangsa, bukan pembawa bencana. Jauhi pergaulan bebas pada remaja. Saya Hasna Maria Almufida dari PIKR Serempak SMA Negeri 1 Palmata. Bapak Ibu hadirin semua, inilah finalis. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Siap menjadi agen perubahan bangsa. Siap menjadi agen perubahan bangsa. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Siap menjunjung tinggi integritas. Siap menjunjung tinggi integritas. Dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Siap melaksanakan etos kerja. Siap melaksanakan etos kerja. Dalam mensosialisasikan program. Dalam mensosialisasikan program Generasi Berencana. Generasi Berencana. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Bergotong royong. Bergotong royong. Bahu-membahu. Bahu-membahu. Untuk kemajuan kabupaten. Untuk kemajuan kabupaten. Provinsi dan negara Republik Indonesia. Provinsi dan negara Republik Indonesia. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Siap mengajak remaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Siap mengajak remaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk menghindari. Untuk menghindari. 1. Perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas. 2. Pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini. 3. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba. Untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami generasi berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Tak nak kawin muda. Tak nak kawin muda. Sebelum berjaya. Sebelum berjaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Baiklah Kak Dino, pengukuhan pun sudah selesai dan sudah dibacakan. Apalagi acara kita ni? Selanjutnya kita ada yang namanya Q&A. Nanti adik-adik finalis ini akan kita berikan pertanyaan di dalam fitball atau kotak, di mana nanti ada pertanyaan secara acak yang kita sendiri pun tidak tahu Kak Cici apa sih pertanyaannya. Jadi nanti adik-adik finalis ini akan diberikan waktu kurang lebih 1 menit. Mereka akan menjawab pertanyaan itu secara sigap, secara cepat dan tepat. Jadi pertanyaan ini nanti akan mempengaruhi nilai daripada adik-adik ini semua. Jadi nanti setiap finalis akan diberikan waktu selama 1 menit. Jadi sudah siap adik-adik ya? Oke adik-adik, jangan deg-degan, santai. 1. Banyak suka dan duka yang kami lalui.
Namun hal itu terobati ketika kami bisa berguna dan berdampak positif bagi lingkungan kami, terutama bagi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya yakin dan percaya bahwa remaja-remaja yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan remaja-remaja yang berkualitas dan mampu nantinya bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Menjadi duta tidak hanya sekedar selempang, mahkota maupun tanjak, namun bagaimana kita bisa menginspirasi generasi-generasi penerus bangsa, karena nantinya mereka yang akan meneruskan estafet pemimpinan. Dan buat teman-teman nanti yang tidak terpilih menjadi duta genre, teruslah untuk bisa menginspirasi teman-teman sebaya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Tepat 1 tahun yang lalu, kami mulai mengabdikan diri kepada Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai duta genre. Namun hal itu bukanlah hal yang mudah, di mana di Kabupaten Anambas sendiri bukan banyak tapi hampir semuanya belum mengenal apa itu genre dan apa itu PR. Mulai dari satu sekolah ke sekolah lain, kami mulai perjalanan untuk memperkenalkan apa itu genre dan apa itu PR. Dan alhamdulillah, dari apa yang kami lakukan itu tadi, ada hasilnya, yaitu 46 peserta yang mengikuti pemilihan duta genre pada tahun 2022 ini dan menghasilkan 12 finalis yang akan bersaing pada hari ini dan akan ditentukan siapa yang akan menggantikan kami sebagai duta genre Anambas. Bukannya mudah dalam menjalankan tugas sebagai duta genre ini, bukan hanya sebagai duta yang warawiri di televisi maupun di Instagram, tapi juga bagaimana kita bisa mengajak orang lain, menginspirasi orang lain untuk terhindar dari triad genre dan dapat menjalankan sebagaimana remaja yang berprestasi, berkarya dan berkarakter. Kami yakin dan percaya ketika bila teman-teman terpilih menjadi duta genre Kabupaten Kepulauan Anambas, kalian bisa membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Anambas, baik itu di tingkat nasional bahkan di tingkat provinsi. Teman-teman semua, jangan cepat berpuas diri dengan pencapaian yang telah teman-teman raih. Teruslah berlatih, belajar dan berkarya untuk mengembangkan diri menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk tetap tersenyum dalam setiap langkah mengabdikan diri kepada Anambas. Ingat, 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Kami, Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas 2021, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Biasa untuk duta genre tahun 2021. Baiklah Kak Dino, sepertinya Dewan Juri masih berembuk. Ya, kita masih menunggu hasil dari Dewan Juri. Ya, kami di sini mungkin kita akan sedikit sharing dengan adik-adik duta genre. Apakah kegiatan mereka di sekolah itu berjalan atau tidak? Mungkin itu pegang dari mereka, Kak Dino, ya? Ya, benar sekali. Mereka nanti juga memegang konseling, seperti yang Kak Cici konseling itu ketika ada anak remaja di usia mereka melakukan suatu tindakan kesalahan. Nah, jadi anak remaja itu tahu ke siapa sih mereka pengen curhat gitu loh ceritanya. Mereka tahu ingin cerita ke siapa, kadang ingin cerita ke gurunya sungkan, mungkin gurunya agak emosional, mungkin dia nggak terlalu dekat dengan gurunya. Jadi kawan-kawan genre inilah yang menjadi agar supaya walaupun kalian tidak menjadi perwakilan duta genre dari Kabupaten Kepulauan Anambas, tapi kalian telah mewakili sekolah menjadi sekali duta genre. Jadi harus bangga ya adik-adik. Dan minimal menjadi duta genre di hati Kak Dino dan Kak Cici. Betul sekali. Selalu menjadi duta genre di hati KB tentunya. Mungkin kalau seandainya kita hidup di zaman mereka, kita bisa tak juara Kak Cici ya kira-kira? Yakin tidak? Tidak. Karena saya berdiri aja masih ngeletak Kak Dino. Mungkin kita membaca saja Q&A tadi, mungkin kita sudah gelagapan juga dan Kak Cici sudah blank. Mereka memang luar biasa semua Kak Cici.
Sangat luar biasa adik-adik. Sekali lagi Bapak Ibu minta tepuk tangannya untuk para finalis kita Semangat, yang adik-adik, sangat semangat. berkualitas, sangat cantik-cantik, sangat ganteng-ganteng pada hari ini. Tapi adik-adik pasti deg-degan ya. Deg-degan ya semuanya ya. Deg-degan sama. Kak Kami Dino aja juga deg-degan. Karena hasil belum di tangan kami. Sebentar lagi juri memberikan hasil dan kalian pasti lebih deg-degan. Nah, ini sudah datang nih nama-namanya Kak Cici. Sudah sampai namanya Kak Cici. Sudah di tangan saya yang deg-degan. Bapak Ibu pembina yang ada di sini deg-degan. Deg-degan ya, mereka punya kartunya masing-masing. Kita minta supporter dulu yuk. Supporternya Syasha. Oke. Ada sekitar 5.000 orang nih supporternya Kak Syasha. Faisal ada 3.000 lebih Kak Cici. Dewi. Ini juga luar biasa. Safira, Raffi, Wan Habib, Indi, Jazira, Ihwansa, Rama. Siapakah yang akan menjadi duta genre kita? Ini keputusan tidak bisa diganggu-gugat. Karena keputusan murni dan ya Bapak Ibu semuanya serta pembina, karena dari awal sudah dilakukan penyaringan dan banyak kategori ya Kak Dino. Kategorinya banyak, makanya kita hadirkan diri berbagai aspek karena kita harap mewakili dari semua unsur. Ya betul. Ada dari psikologisnya, ada dari pemerhati remajanya, ada dari PIK remajanya, ada dari public-nya. Jadi mereka sudah mewakili dari unsur-unsur yang akan kita terapkan sebagai nilai untuk adik-adik kita dari duta genre-nya Kak. Oke Kak Dino, untuk tidak memperpanjang waktu dan makin deg-degan adik-adik. Sebenarnya sudah nggak sabar lagi nih. Kita panggil Kak Dino. Finalis Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020. Tepuk tangannya mana? Ini kami minta kesediaan dari Dharma Wanita kepada Inggris untuk menyematkan dan memberikan penghargaan kepada Subasa ini berasal dari SMA Negeri 1 Siantan dan Big Air itu juga dengan Jazira berasal dari SMA Negeri 1 Siantan dan berasal dari Big Air Yogyakarta. untuk adik kita telah menjadi juara favorit, juara harapan 2 untuk putra dan putri. Makin nervous Kak Cici. Nervous banget. Ini sekarang kita masuk ke Duta Genre Harapan 1 untuk putra dan putri. Dan yang menjadi juara Harapan 1 Putra Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 jatuh pada nama iramanya
Meki dari SMA Negeri 1 Palmatak. Dan sekarang untuk harapan satu putri Duta Genre tahun 2022 kepada Hasna. Hasna juga merupakan salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Palmatak. Ini semuanya rata-rata Palmatak ya Bapak Ibu yang menguasai genre tahun ini. Tahun ini tepuk tangan untuk Palmatak, semoga nanti jantan lebih lagi ya. Ini kami berikan kesediaan dari Kepala Bidang Gestar kepada Bapak Muswadar, kami persilakan. Muswadar kami persilakan untuk memberikan kesempatan. Makin tegang Kak Dino. Ini sisa Saya di sini aja makin wow rasanya. berkecucuran. Oke, selanjutnya Kak Cici kita bacakan untuk juara berapa lagi nih Kak Cici? Juara 3 Kak Dino. Oke, sekarang semakin dekat Semakin dengan ujung senyum juara. sayang, senyum, jangan tegang, jangan tegang aja ya. deh. Dewan juri juga duduk ya Dewan juri. Kalau dia tegang Kak Dino Wow. lebih gugup lagi di sini. Oke, Baiklah. Kak Cici, silakan. Juara 3 putra Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 adalah Satu, dua, tiga, Raffi. Tepuk tangan untuk Raffi. Selamat untuk Raffi. Kita lanjut Duta Genre nomor 3. Oke, juara Yang 3 putri. Duta Genre untuk kategori putri. Nih, wow. Jatuh Saya aja gemeteran loh Kak Dino mau bacanya. atas nama 1, 2, 3. Safira. Safira adalah perwakilan dari Desa Putik. Dan Raffi adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Palmatak. Tapi Safira ini juga tetap bersekolah di SMA 1 Palmatak. Cuma utusan dari PKL Sembagi Arutala. Ya. ini kami meminta kesediaan Bapak Camat Palmatak Dan Duta Putra dan Putri. dan diiringi oleh Bapak Kepala Desa Putik.
calon Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas. Kepada Duta Genre tahun 2021 untuk maju untuk menyerahkan mahkota kebesarannya. Dan keempat inilah wajah-wajah yang nantinya akan mewakili Anambas untuk. Baiklah, sangat tegang. Pembinanya pasti tegang. Yang menunggu pasti tegang. Coba yang mengira Faisal akan juara siapa? Tepuk tangan untuk tangannya. Faisal. Untuk Wan Habib. Untuk Dewi Sartika. Syasha. Siapakah yang akan menjadi Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022? Kita mulai dari Putra. Dan yang akan menjadi Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 adalah selamat untuk Wan Muhammad Habib dari SMA Negeri 1 Palmatak. Berkenan bagi yang putri, siapakah Duta Genre Putri tahun 2022? Faisal menjadi juara 2. Dan selama setahun loh Kak Dino menjabat. Ya, mereka akan setahun menjabat. Kita bikin deg-degan nih. Ya, ayo. Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 jatuh kepada. Selamat untuk Dewi Sartika. Selamat untuk para pemenang dan Syasha otomatis berani nomor 2 di Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas. Di sini kami minta kesediaan Bapak Asri untuk memberikan rempang untuk juara 2 dan Duta Genre atau Duta Diana untuk memberikan rempang untuk piagam juara 1. Mereka tidak ada yang kalah kali ini. Juara, mereka semuanya luar biasa. Karena mereka mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Persahabatannya sudah lama ya Dino. Walaupun jumlahnya hanya lewat Zoom. Sehari mereka melibatkan keluarga dan keluarga ini suatu keharmonisan yang luar biasa dari kita dan juara untuk kita semua. Terima kasih untuk semua para finalis yang sudah memperjuangkan ini karena semuanya adalah sangat luar biasa. Kakak bangga sekali untuk kalian semua. Semuanya terima kasih dan mari kita tepuk tangan lagi untuk kawan-kawan finalis yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk para finalis kita. Duta Genre Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikan tepuk tangan yang meriah.
foto bersama beserta Dewan Juri. Foto bersama juga. Para guru yang sudah memfollow up yang memberi mereka semangat ekstra nih sampai hari ini mereka bisa menjadi juara. Sempatkan bikin rencana masa depan, rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren, hidup berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran, usaha nikah mesti diperhatikan, jumlah anak juga direncanakan, keluarga keren jadi tujuan, waktu yang ada Salam genre. sempatkan bikin rencana masa depan, rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren, hidup berencana itu keren. Ya. Selesai acara kita. Sudah selesai acara kita pada